indikator seseorang itu konsisten itu setelah 1 dekade. Oke. Dan ini lebih dari 2 dekade. Iya, Apa kuncinya? ternyata. What makes you so konsisten? Aku penasaran sih. Maksudnya apa yang bikin Andi ini masih bertahan sampai hari ini? Karena ada juga data yang bilang musisi itu kan rata-rata 5 tahun ya. Kayak setelah 5 tahun kalau dia menyerah atau dia tidak bisa bertahan lagi itu berarti dia udah selesai gitu. Nah, Gitu apa ya, yang datanya seperti itu ya. aku sempat baca data Soalnya itu. banyak data yang lain juga katanya kalau khususnya penyanyi perempuan yang Mhm. dia misalnya udah nikah atau dia punya anak, maka karirnya akan menurun. Oke. Bisa jadi. Iya, Dulu makanya orang waktu- takut kali ya takut nikah cepet Iya, kali ya. makanya dulu waktu aku nikah juga dipertanyakan sama beberapa orang di dekatku gitu, kayak yakin mau nikah sekarang nanti abis itu karirnya turun dan segala macam gitu. Aku bisa bilang sebenarnya mungkin aku nggak punya kunci khusus, pasti banyak juga orang yang menjalankan sepertiku gitu ya. Mungkin yang pertama one day at a time. Aku Oke. mungkin orangnya juga nggak terlalu muluk-muluk yang punya rencana 10 tahun ke depan aku akan jadi penyanyi yang kayak apa dalam lingkup yang sangat spesifik gitu. Tapi bahwa aku membayangkan nanti karyanya nanti mungkin bisa bikin karya yang seperti ini nih gitu. Cuman kalau untuk di plan yang planning banget itu aku nggak punya. Karena aku merasa kayak dijalankan hari per hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu udah adalah cara yang terbaik gitu. Tapi bukan survival mode ya, tapi Yeah. lebih seperti mensyukuri atau menjalani dengan lebih effortless tanpa beban gitu rasanya seperti itu. Nah yang kedua, aku bisa bilang sebenarnya perjalanan 25 tahun ini memang bukan perjalanan yang mudah pastinya. Aku tuh banyak banget masa-masa di mana rasanya tuh kayak berat banget gitu rasanya. Aku nggak pernah nyerah dengan musiknya karena aku suka nyanyi dari kecil. Tapi aku kadang di beberapa saat merasa menyerah dengan industrinya gitu. Karena kan industrinya wajahnya juga berubah kan Pasti. dari 25 tahun yang lalu. Misalnya dari segi ya nggak usah jauh-jauh, mungkin dari segi outputnya deh dulu dari kaset terus ke CD, terus mungkin sekarang semuanya udah digitalize. Yap. Dan mengikuti hal-hal lainnya seperti kayak marketing tekniknya lah, strategi apanya gitu, kayak semuanya tuh berubah semua gitu yang kadang membuatku wah ini harus adaptasi lagi nih gitu. Yap. Dan begitu semuanya sudah digitalize kan perubahannya cepet banget. Nanti keluar platform yang satu udah berubah lagi. Dari satu platform aja mungkin trennya bisa berubah-berubah dan itu menuntut aku untuk terus belajar gitu kan. Jadi aku bisa bilang sebenarnya walaupun memang tantangannya berat sekali di beberapa saat, tapi aku merasa mungkin keinginanku untuk belajar adalah salah satu penyelamatku gitu ya. Aku tuh selalu punya mindset seperti forever newbie gitu loh. Jadi walaupun mungkin usia karirnya udah dibilang cukup lama, tapi aku selalu seneng kalau bisa belajar sama yang baru-baru gitu. Tidak hanya penyanyi-penyanyi baru, tapi juga misalnya anak-anak kantorku yang Gen Z gitu. Yeah. Aku selalu kayak ada apa nih yang baru dan kayak ini what's going on, caranya gimana, ajarin gue dong gitu. Jadi aku juga seneng juga ketika aku bisa dapat pengetahuan yang baru, referensi baru, band-band baru yang lagi seru Yap. gitu. Jadi Yap. ya selalu diperkaya dengan itu semua sih. Gitu. Memang ada saat-saat dimana aku kayak rasanya pengen nyerah berhenti nyanyi gitu. Bukan nyerah berhenti nyanyi karena apa ya, jadi memang ada saat-saat dimana kayak masalah internal manajemen gitu loh. Yeah. Yang kayak biasalah mungkin ada Yeah. manajernya Yeah. atau apa gitu yang urusannya dengan uang dan segala macam gitu. Merasa kayaknya tuh buat bangkit lagi rasanya kayak mungkin gak sih, soalnya terlalu besar yang PR yang harus dikerjain gitu rasanya. Tapi di saat-saat itu ya itu yang aku bilang one day at a time. Aku nggak bisa mikir berapa bulan ke depan gitu. Ya udahlah lakuin aja, kalau nggak dilakuin ya nggak akan jalan juga gitu. Jadi lakuin aja udah yang paling baik di hari itu gitu. Wow, aku suka sekali kata-kata forever newbie karena itu yang aku lihat indikator banyak orang-orang sukses itu bisa bertahan jangka panjang ya. Dan kalau aku sendiri yang aku sering ceritain ke teman-teman aku, kalau ditanya Bill apa kunci kamu konsisten dari awal, lebih tepatnya 1 dekade yang lalu aku juga udah berkarya. Ya aku bilang aku penasaran aja kalau aku konsisten sejauh mana potensiku itu bisa melangkah gitu kan. Iya. Dan kalau nggak konsisten, kita udah bisa nebak nih. Misalnya aku nggak konsisten, Andin nggak konsisten, kita udah bisa nebak kita bakal di mana. Kita akan di fase penyesalan,
kita kayak tidak menghargai Tuhan udah kasih kita potensi. Iya. Ya itu yang bikin aku rasa Andin tuh punya kategori forever newbie ini gitu. Oh ya, terima kasih. Tapi emang sebenarnya kayak ibuku waktu juga bilang sebenarnya kata-katanya sederhana banget sih waktu kecil gitu ya. Kayak kadang tuh kita ragu gitu mau melangkah atau enggak. Tapi kan akhirnya beliau tuh sering banget ngomong, ya udah nggak apa-apa nanti kalau melangkah, lebih baik nanti kamu nyesel pas melangkah terus salah langkahnya gitu dibandingin nanti nggak melangkah terus ya coba melangkah gitu. Oh, nyeselnya Gitu. beda gitu ya. Iya, dan akhirnya itu diperkaya dengan suamiku yang selalu ngomong ke aku tuh orangnya selalu susah untuk mengambil keputusan. Jadi kayak ini atau ini tuh sulit sekali untuk mengambil keputusan. Lalu suamiku tuh selalu meyakinkan bahwa menurutnya udah nggak apa-apa melangkah aja, nggak ada keputusan yang salah. Yep. Hanya mungkin mengantarkan ke jalan yang beda aja gitu. Jadi nggak mungkin salah udah gitu. Wow. Nah itu yang Wow. jadi aku merasa nih kayak dari ibuku dan suamiku dua-duanya tuh ya aku belajar dari mereka sih. Ya, Sangat aku suka sekali. terempower. Aku suka sekali kata-kata dari suami Andin tadi yang bilang sebenarnya nggak ada kata-kata salah ya kalau lo udah ngelangkah jalannya tuh beda gitu. Ya hanya mungkin jalannya aja beda. Cuman ya nggak akan mungkin melangkah ke tempat yang Iya, salah. iya, Gitu. itu bagus sekali. Aku nggak tahu kata-kata salah itu muncul dari mana. Biasanya salah itu muncul ketika kita ngerasa harusnya seperti ini dan itu yang bikin orang stres kan kayak Iya, mereka itu mikirnya dia. harusnya seperti ini, harusnya Iya. seperti ini. Padahal hidup ini tidak bisa harusnya seperti ini gitu ya. Iya betul. Iya, Iya. salah. Exactly. Tidak ada kata salah. Stop. Dapat insight baru. Iya, karena aku juga meyakini gitu ya. Ini sebenarnya mungkin aku berdua sama suamiku tuh banyak sekali ngobrol dari awal-awal kita nikah gitu. Kita sering banget ikutan kayak workshop gitu ya untuk kesehatan, memandang kesehatan holistik, juga paradigma berbagai macam hal gitu. Kita memang sering sekali dihadapkan dengan karena memang ada prinsip yin and yang gitu dan kayak baik, buruk, benar, salah gitu sehingga lawannya sesuatu tuh udah pasti adalah kebalikannya gitu. Yap. Padahal belum tentu mutlak seperti itu gitu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita anggap ada sesuatu yang benar, yang satu tuh udah pasti salah. Padahal waktu itu aku juga sempat berdiskusi waktu itu dengan Mas Gobin Fasdev. Dia bilang, "Emang menurut Andin lawannya benar apa?" Salah. Lawannya benar adalah kebenaran yang lain. Wow. Menurut kamu aku benar. Enggak, kamu nggak benar gitu. Tapi menurut kamu benar gitu. Jadi kita berdua benar. Menurut aku benar. Menurut kamu benarnya kamu adalah yang itu gitu. Wow, Jadi kebenaran wow. yang lain. Setuju. Even dalam konteks spiritual juga seperti itu kan kayak. Iya, kayak Lu mempercayai suatu keyakinan yang lain. Apakah yang lain salah? Belum tentu. Benar yang lain. Benar yang lain menurut dia gitu. Iya. Wah, itu bagus sekali. Luar biasa teman-temannya, aku dapat 5-7 quotes hari ini dari seorang Andin ya. Iya, aku juga masih banyak belajar, makanya aku seneng gitu dengerin kamu, dengerin teman-teman yang lain gitu. Kita juga ya itu, makanya waktu pertama kali kita mencoba untuk mencoba melihat kayak dunia kesehatan holistik itu seperti apa. Waktu itu kita mencoba untuk menelusuri gitu apa yang terjadi nanti kalau anak kita sakit dan segala macam. Waktu itu juga begitu, kalau ada orang yang sehat lawannya apa? Sakit. Lawannya sehat itu bukannya sakit tapi tidak seimbang. Sehat itu seimbang, yang satu nggak seimbang, makanya harus diseimbangkan gitu. Kadang tuh kita melihat sesuatu tuh benar-benar literal, kalau sakit harus diobatin, kalau buruk harus dihukum gitu. Padahal sebenarnya semuanya tuh nggak mutlak seperti itu gitu. Kita bisa melihat dari berbagai macam sisi. Hidup tidak sehitam putih itu ya. 25 tahun. Jadi nama acaranya harusnya gini, bukan hitam putih. Bukan hitam putih ya. Ya. Makanya mereka mungkin nggak lanjut ya. Karena ternyata abu-abu semuanya.